Di video kali ini saya akan membahas tentang teori SEO YouTube untuk pemula. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi nanti ketika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Denpono Media. Di video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk memberikan gambaran tentang SEO. Jadi buat teman-teman yang belum mengenal saya atau mungkin yang sudah kenal, saya ini admin dari blog denpono.com ya, dan beberapa blog lainnya gitu. Dan mungkin kalau di YouTube nggak terkenal lah. Tapi di sini saya mau mencoba untuk menjelaskan yang namanya SEO, karena saya lihat banyak itu entah di grup atau di forum-forum lain itu banyak yang belum paham tentang SEO, dan ini saya sudah membuatkan sedikit coret-coretan untuk materi kali ini. Jadi SEO untuk pemula. Sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu sebenarnya SEO. SEO, SEO gitu ya. Jadi SEO itu sebenarnya adalah kependekan dari Search Engine Optimization. Dan kalau kita terjemahkan artinya itu bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan di mesin pencari Google. Mengoptimalkan apa? Yaitu konten. Kalau di YouTube berarti yang kita optimalkan adalah video YouTube. Jadi bagaimana cara kita mengoptimalkan konten video YouTube kita agar teroptimasi di mesin pencari Google. Mesin pencari Google sama YouTube sama ya teman-teman, hanya saja mereka punya algoritmanya sendiri-sendiri. Tetapi SEO ini bisa dikatakan bekerja baik itu di search engine yang Google, yang blog atau web itu, dan juga di YouTube. Nah, itu secara umum gambaran tentang SEO. Lalu fungsinya SEO itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk mengoptimalkan konten kita. Jadi dengan kita menerapkan SEO itu harapannya atau konten kita itu bisa lebih mudah ditemukan oleh orang lain yang menggunakan search engine atau mesin pencari gitu. Nanti contohnya itu ketika kita mencari sebuah artikel kalau di Google, atau kita mencari sebuah video di kolom pencarian YouTube, nanti kita akan ketemu deretan judul-judul atau video. Nah, kita itu dengan SEO itu harapannya bisa meranking di 10 besar itu. Itu adalah tujuan dari SEO. Nah, dengan SEO ini kan tentunya kita bisa, kalau berhasil ya, harapannya berhasil, nanti kita bisa meranking di 10 besar dan akan mendapatkan traffic. Nah, traffic ini yang akan mendatangkan iklan gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ini yang banyak nggak paham sih, bukan nggak paham ya, mungkin nggak ngeh gitu loh cara penerapan dari SEO. Kalau di YouTube sebenarnya itu kalau saya perhatikan dan praktek itu SEO di YouTube sama di blog itu sama. Jadi kata kunci atau keyword itu adalah hal yang paling penting dalam penerapan SEO. Jadi yang harus dilakukan sebelum kita menerapkan SEO itu kita mencari kata kunci yang tepat. Kata kunci yang tepat itu menurut saya ada dua. Kata kunci yang memang sengaja ingin kita bidik, atau kata kunci yang banyak orang cari gitu. Misalnya kalau kata kunci yang ingin kita bidik, misalnya kita punya usaha jasa sedot WC gitu ya, jasa sedot WC Karangrayung, maka kita akan membidik yang namanya kata kunci jasa sedot WC Karangrayung gitu. Nah, itu kalau memang kata kuncinya memang sengaja ingin kita bidik gitu ya.
Lalu selanjutnya kata kunci yang banyak orang cari. Nah, mencari kata kunci seperti itu yang banyak orang cari itu bisa dikatakan mudah gampang. Mudahnya itu kalau seseorang memang sudah terbiasa mencari kata kunci atau riset kata kunci, memang secara insting atau nalurinya paham, oh ini nanti pasti dicari banyak orang nih gitu. Itu kalau sudah terbiasa akan seperti itu. Tapi untuk orang awam, untuk pemula, itu bisa memanfaatkan yang namanya Google Suggest. Google Suggest itu apa sih? Google Suggest itu ketika teman-teman mencari sebuah kata kunci ini, misalnya di Google atau di YouTube, ketika kita mencari cara memasak rendang, nanti kan di belakangnya ada sesuatu itu, cara memasak rendang yang enak atau cara memasak rendang resep apa gitu. Nah, itu dimanfaatkan semua. Ketika kita mengetik, kemudian muncul sugesti-sugesti, nah itu adalah kata-kata kunci yang sering orang cari di platform itu. Kalau di YouTube berarti itu adalah kata-kata kunci yang sering dicari orang ketika browsing di YouTube. Nah gitu. Selanjutnya kita bisa menyeleksi dari kata-kata kunci ini mana yang paling banyak dicari. Tapi secara umum itu semua itu bisa dipakai semua. Alangkah baiknya dipakai semua sih, biar nanti ibaratnya jaring kita itu menangkap banyak ikan gitu. Ikannya itu kata kunci itu gitu loh. Nah, untuk mencari jumlah atau volume pencarian dari setiap kata kunci bisa memanfaatkan tool-tool gratisan. Misalnya kita bisa memasang add-on Ubersuggest, itu juga bisa. Kemudian keyword server gitu ya, nanti saya kasih logonya biar gampang. Ubersuggest sama keyword server, nah itu. Jadi nanti ketika nanti mencari kata kunci, nanti di sampingnya akan ada volume pencarian gitu. Nah itu untuk riset kata kunci. Selanjutnya, setelah bisa mendapatkan kata kunci, kita harus bisa membuat konten nih, karena yang akan dioptimalkan konten kan. Maka kontennya itu harus kita bisa membuat yang unik. Konten unik itu sebenarnya bermacam-macam sih definisinya. Tapi kalau menurut saya, ketika kita ingin membuat konten unik itu maksudnya gini. Ini pakai sistem yang paling umum, amati tiru modifikasi ya. Jadi saya bingung nih ingin membuat konten apa, tapi saya sudah tahu ingin membidik kata kunci ini gitu. Kita lihat saja konten-konten dari orang lain yang membidik kata kunci yang sama gitu. Nanti kita amati semua, kita tiru, kemudian perhatikan mana sih poin-poin yang tidak disebutkan oleh YouTube, video-video itu. Nah, di video kita berikan semua gitu, sehingga video kita menjadi unik dalam artian segi isinya itu unik, beda dari yang lain gitu. Setelah bisa membuat video, tapi ini sedikit tip aja, kalau bikin video itu usahakan audionya itu jelas, apalagi kalau videonya itu berisi tentang informasi yang harus orang itu pahami, maka audio itu penting. Jangan sampai audionya pelan gitu, nanti orang nggak akan menonton sampai habis. Mungkin 5 detik di awal aja langsung kabur gitu loh. Gitu. Itu masalah konten. Selanjutnya, ini masih konten sedikit sih. Ketika kita membuat konten itu sebenarnya ada triknya. 30 detik pertama itu manfaatkan dengan betul-betul. Jadi si robotnya YouTube itu akan mendeteksi atau memahami isi video kita dari 30 detik pertama. Kita bahas apa gitu loh. Misalnya tadi saya di awal menjelaskan tentang membahas masalah SEO pemula. Nah, itu yang saya bidik, membahas tentang SEO pemula gitu di 30 detik pertama. Itu dimanfaatkan dengan baik. Lalu
setelah kita bisa membuat konten, kita selanjutnya untuk mengoptimasi judul. Judul itu kalau dihitung berdasarkan persentase, itu mungkin 70% sampai 80% orang itu melihat dari judul ya. Kalau judulnya menarik akan diklik. Tapi ada combo nih, ketika kita judulnya bagus harus diiringi dengan thumbnail yang bagus juga. Nah gitu. Kalau bikin thumbnail yang ada teksnya, kalau bisa antara teks yang di thumbnail sama di judul itu jangan sama ya. Gitu. Ya walaupun saya kadang-kadang bikin yang sama, tapi kan gimana sih? Intinya itu sekali-kali nggak apa-apa kalau memang penasaran gitu kan, mau lihat hasilnya. Tapi yang disarankan itu di thumbnailnya itu yang menarik, judulnya juga menarik, tapi jangan sama gitu loh. Nanti kan membuat clickbait yang lebih bagus gitu. Lalu selanjutnya dioptimasi pada deskripsi. Di deskripsi itu ketika menulis sebuah deskripsi, di awal paragraf harus disebutkan ingin membahas apa gitu. Paling utama adalah kata kunci yang kita pilih. Misalnya di video ini saya akan membahas masalah SEO pemula, jadi mungkin nanti saya akan nulis ini adalah video penjelasan tentang SEO pemula, SEO YouTuber pemula yang wajib diketahui agar mereka menjadi YouTuber sukses gitu. Itu adalah penggalan dari paragraf pertama yang harus dibuat, karena itu juga berpengaruh untuk ini SEO-nya. Jadi jika teman-teman perhatikan ketika mencari di Google itu di YouTube, ketika di enter nanti ada mungkin agak sedikit harus diperjelas lihatnya. Ada bagian-bagian di deskripsi yang di bold, ada sedikit cetak tebal gitu loh. Lah itu kan berarti robotnya Google membaca deskripsi kita gitu. Jadi dioptimasi dengan baik. Lalu selanjutnya adalah optimasi di tag. Nah di tag ini mungkin teman-teman sudah paham ya, karena ini sudah umum banget. Tapi kalau bisa di tag itu judul sama tagnya sama, sinkron gitu maksudnya. Kemudian tagnya ini juga bisa diisi dengan kata-kata kunci yang kita riset di awal tadi gitu. Jadi nanti antara judul, thumbnail, deskripsi, dan tag menjadi satu kesatuan gitu. Nah tujuannya apa? Agar memenuhi syarat-syarat SEO, agar video kita, konten kita bisa meranking di 10 besar pencarian YouTube-nya Google. Nah gitu. Teorinya seperti itu ya teman-teman. Tapi ketika teman-teman nanti mungkin melihat sebuah konten nggak ada tagnya, terus judulnya sembarangan, tapi kok trafficnya atau viewnya besar, nah itu namanya mendapatkan ibaratnya dapat gelondongan kalau saya menyebutnya. Jadi ada algoritma tertentu ya yang namanya rekomendasi. Jadi ketika rekomendasi itu meledak, konten kita akan direkomendasikan secara terus menerus, baik itu di halaman utama, kemudian halaman selanjutnya ketika menonton video, dan notifikasi di atas di notifikasi di HP gitu loh. Itu kadang-kadang juga muncul walaupun kita nggak subscribe, tapi pernah nonton atau tipenya atau topiknya kita menyukainya gitu. Nah itu. Nah SEO itu sebenarnya ya cuma teori yang harapannya dengan menerapkan SEO konten kita bisa meranking gitu. Nah itu. Tapi kalau yang membuat artis ya nggak perlu SEO, karena mereka kan sudah kata kunci si artis itu. Misalnya Deddy Corbuzier itu kan sudah menjadi kata kunci. Jadi
dia nggak perlu lagi membuat struktur SEO yang bagus, bahkan tanpa SEO, karena namanya saja sudah SEO, sudah teroptimasi gitu loh. Ketika mencari kata di Corbusier, dia langsung nangkring di atas, jadi nggak perlu lagi dioptimasi gitu ya teman-teman. Nah, jika masih bingung masalah SEO, silahkan komentar di bawah. Sekarang udah 15 menit, sepertinya kepanjangan. Jadi intinya SEO itu bagaimana caranya kita untuk mengoptimasi konten agar meranking di hasil pencariannya YouTube, SEO YouTube ya tadi ya. Dan caranya bagaimana ya, mengoptimasi judul, thumbnail, video yang dibuat, kemudian tag, dan 30 detik pertama tadi. Nah, sekian dulu video kali ini, biar gak kepanjangan. Nanti jika ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah biar saya bahas di video selanjutnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.